Oke, hari ini aku pengen share tentang goal setting and work planning ya. Jadi kalau untuk goalnya kita tidak bahas tentang goal jangka panjang karena harusnya ya udah pada tahu lah ya kenapa sih kita homeschooling dan lain-lain gitu. Sedangkan kalau untuk goal jangka pendeknya ini harus kita update dari waktu ke waktu. So for now untuk sekarang yang paling efektif untuk kita, untuk aku sama anakku adalah menggunakan weekly planner. Nah, sebelum kita ngisi ini, kita sudah punya dulu planning untuk secara kasarnya gitu ya, dalam bulan ini atau 3 bulan ke depan, kurang lebih ya. Nah, jadi aku share dulu. Kalau untuk sekarang, anakku umur 9 ya, jadi kita udah ada kita udah ada kita udah ada 4 subjek utama, yang sebenarnya kalau anak masih di bawah umur 9 jadi masih kayak grade 1, 2 atau 3 itu mungkin cuma 3 subjek aja, math, language, and science. Nah, tapi karena anakku sudah masuk upper elementary, jadi kita ada satu lagi yaitu social studies. Nah, jadi kurang lebih kita udah punya coret-coretan kayak gini. Ini adalah options apa aja yang akan bisa kita lakukan di bulan Januari, mungkin juga nyampe ke Februari dan Maret gitu ya. Oke, so basically setiap hari itu anakku akan mengerjakan yang pasti ada math, ada language, ada science dan social studies ya. Terus kemudian kita ada ekstra 1 dan ekstra 2. Aku jelaskan dulu. Math sama language ini udah pasti. Setiap hari harus ada daily practice ya, math or language. Yang kita pakai bahannya, nah ini nanti akan beda-beda gitu ya. Yang pertama adalah yang pasti ada core lessons. Core lessons ini adalah yang dari kurikulum ya. Jadi core lessons-nya ini nanti bisa didetailkan lagi. Misalnya, kalau kayak anakku nih, dia sekarang umur 9, jadi aku bakalan go through semua advanced elementary math punya lessons ya. Nah, kemarin kita udah selesaiin kayak percentage itu udah selesai. Terus decimals, decimal division tuh belum. Jadi aku bakal tulis di sini, misalnya decimal division. Ya. Nah, kalau misalnya kalian anaknya ternyata masih di subtraction gitu ya, masih di subtraction, so you can write here misalnya subtraction. Nah, di sini bisa diperjelas lagi, kayak misalnya kan aku di sini ada decimal division ya. Nah, ini subtractionnya tuh yang apa misalnya? Kalian bisa jelasin di sini misalnya reasoning atau graphing atau misalnya conversion gitu. Nah, ini untuk apa? Untuk kasih kalian ideas mau dapat practicesnya kayak apa, model-model latihan-latihannya itu seperti apa gitu ya. Kalau Montessori sebenarnya nggak jauh dari core lesson gitu, jadi pakai material. Habis itu ada math talk atau discussion. Habis itu masuk langsung ke word problems, jadi latihan-latihan dari model-model soal cerita gitu sebenarnya ya. Kalau masih addition and subtraction tuh aku suka ngajakin anaknya misalnya, oke yuk kita ceritanya bikin toko. Nah, di toko apa sih yang kita bisa pakai gitu ya, subtractionnya kita bisa bikin kayak semacam di toko, terus kita bikin datanya dulu, sales data. Hari ini kita jualan apa? Kalau dulu misalnya anakku suka jualannya Pokemon gitu ya, jadi hari ini ada yang beli apa aja, ada EV, ada apa. Nah, terus udah gitu stoknya awalnya berapa, terus yang laku kebeli berapa, terus jadi sisanya berapa. Atau bisa juga kita jualannya misalnya mau pakai conversion ya, berarti itu kita bisa pakai beras, jadi ada kilogram atau ada liter atau segala macam lah. Nah, jadi ini sebenarnya sesuatu yang kita bikin sendiri. Kisahnya kita bikin sendiri, terus kita diskusikan, terus kira-kira what's going on in here gitu. Ya, nah ini mungkin nanti another time ya. Kalau kalian lihat-lihat di lessons-nya itu sebenarnya udah ada juga gitu. Oke, so atau misalnya kalian lagi belajar fraction itu juga bisa. Atau tinggal dilanjutin aja core lessons-nya dan follow up-nya. Nah, terus di luar dari ini kalau masih punya tambahan yang lain kayak misalnya aku nih sekarang kita pakai ada 2 worksheets and workbooks yang kita pakai. Yang pertama adalah Math Weekly Revision. Jadi ini dalam 1 minggu mesti minimal ada 1 kali dia ngerjain ini, one exercise of this. Habis itu ada juga yang namanya CIMT, ini juga worksheets yang kita pakai untuk practice math-nya. Oke, nah di luar dari ini tentunya ada workbooks yang lain, tapi itu prioritasnya belakangan. Kalau ini udah selesai, terus masih ada waktu atau karena suatu sebab nggak bisa ngerjain yang ini, oke, udah baru ngerjain workbook yang lain itu. Oke, nah untuk yang language juga sama, kita ada core lessons-nya dan ada follow up-nya. Nah, kita tahu dari mana sih core lesson-nya yang mana yang belum dikasih ke anak, yang mana yang udah gitu kan. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian udah pelajarin materi di Mayer itu udah kelihatan ya. Jadi oh yang ini udah, yang ini belum. Nah, kita pun ada Excel sheet yang bisa di checklist ya. Jadi yang mana udah, mana belum. Nah, ini something yang sebenarnya kita bisa pakai juga. Jadi kayak misalnya kalau aku suka lihat di Excel sheet-nya kayak gini ya. Ini misalnya kita geography, aku laws of the universe ini udah semua beres. The earth and space ini juga udah semua. Chemistry or matter. Oke, mana yang aku belum pernah bahas? Let's say nitrogen cycle. Aku belum pernah bahas nitrogen cycle, jadi aku bisa masuk ke situ. Terus kemudian ini kita ngerjainnya language ya. Kita lagi bahas language. Oke, ini dia. Nah, let's say language kamu udah sampai di word study gitu ya. Oke, aku berarti bulan ini aku pengen bahas tentang synonym, antonym sama homonym misalnya. Jadi dari lessons yang ada di sini sama yang di sini. Oke, jadi kita bisa tulis aja di sini, let's say synonym, antonym, homonym gitu ya.
Nah, kalau untuk anakku udah lumayan gede, jadi kita udah lewat ini semuanya. Nah, sekarang kita adanya di literature, language 3 dan language 4. Jadi aku mungkin akan masuk ke di sini, non-fiction writing. Terutama kemarin anakku habis belajar debate ya, terus kayaknya dia untuk bikin argumennya itu masih kurang rapi, jadi aku mau masuk ke sini. Terutama khususnya arguments atau opinion. Terus habis itu sentence analysisnya juga kita mau lanjutin ke yang compound sentences. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi ini yang akan menjadi core lessons yang akan dikerjakan nanti. Nah, di luar dari ini kita juga masih ada workbooks ya, ada weekly revision, sama kita ada satu program tambahan lagi yang kita pakai, namanya Quill. Nah, jadi ini kita akan pakai. Nah, kalau teman-teman ada yang ikut Homeschool Hub, berarti ya di sini akan ada juga Homeschool Hub. Ya. Oke. Nah, kalau kalian ada yang ambil program yang lain atau ada kelas yang lain, nah ini boleh dimasukin juga ke sini as one of the options for work. Nah, untuk science-nya sama ya, kayak tadi ini core lessons and follow up. Jadi kalau science, nah kayak tadi kan, misalnya nih geography udah sampai di mana, bisa lanjutin apa. Ini options aja sebenarnya. Nah, kalau aku optionsnya misalnya oke, kita mau bahas nitrogen cycle, ini belum pernah. Habis itu mungkin bisa element research. Dan terutama adalah geography 4, itu kita belum masuk sama sekali. Oke, so we're going to go here. Gitu. Nah, terus habis itu, karena kita ada social studies, nah social studies itu kalau, ini ada life science juga, ini bisa menjadi option sih, tapi aku terus terang untuk dua bulan ke depan mungkin nggak akan masuk ke life science dulu, karena udah lumayan banyak. Kalaupun iya, mungkin dari sisi flowers. Nah, ini aku bakal bahas flowers ya, yang belum. The flower and the fruit nih, jadi bab 6, 7, dan bab 6 dan 7. And seeds. Nah, ini mungkin yang akan kita masuk, tapi masih optional juga. Nah, terus tadi yang aku bilang, kalau untuk social studies, ini Montessori ini approach-nya memang agak beda ya. Jadi selalu berangkatnya dari timeline dan fundamental needs of humans. Jadi biasanya aku pilihnya tuh cuman dari ini doang, ancient civilization atau world history and culture. Jadi kita pilih tema, terus kita go through everything yang ada di sini. So let's say misalnya aku pilih mau siapin tentang North America. Nah, jadi kita ambil satu tema ini, terus kita bahas tuh timelinenya, mapnya, fundamental needs of human-nya, shelter, food farming, clothing, communication, bla bla bla. Nah, ini kita go through everything untuk si North America. Atau kalau misalnya ancient Greek juga sama, kayak begini juga, tapi dari temanya ancient Greek. Atau ancient Rome kita belum pernah juga yang benar-benar detail. Nah, terus kalau misalnya kita ini North America ini kita mau bahas. Jadi dia North America ini bisa dari sisi ancient civilization-nya juga ya. Jadi early explorers, terus pokoknya sejarahnya gitu ya. Ini dari sini bisa. Terus bisa juga kita masuk ke yang sekarang, yang current. So ini world history and culture kita bahas juga dari sisi continent map-nya, borders and regions-nya, time zones-nya gimana, government-nya gimana, dan lain sebagainya. Ada production and consumption, international trade, natural resources. Nah, ini bisa kita bahasin semua kalau anaknya memang sudah nyampe ke situ gitu ya. Nah, terus another thing yang anakku lagi kemarin request adalah tentang economy and finance. Jadi dia pengen tahu how money works, bla bla bla. Nah, ini kalau di dalam kurikulum ini tuh cuman ada intronya aja. Jadi intronya nih ada tentang economic activity. Nah, ini dari sini human interdependence from barter to money, economic activity, common goods and services, government taxes. Nah, ini lessons-nya yang bisa aku kasih ke dia. Tapi terus habis itu untuk hands on-nya kita mungkin akan ada project something lah yang dimana anak tuh bisa ngerti prinsip-prinsip basic finance, bisa do a little bit of accounting, recording, dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi dari 4 option ini kita bisa pilih satu aja gitu loh as this project yang akan kita explore selama 1 bulan gitu ya. Nanti ini aku mesti diskusi sama anakku yang mana yang kita mau kerjain dulu gitu ya. So itu, terus habis itu di luar dari sini kita ada extras. Nah, extrasnya ini sebenarnya adalah yang les-lesnya dia gitu. Jadi dia ada Nicola ini les coding dan STEM. Ilo Kids ini adalah art, proses art. Terus dia ada badminton juga, les. Kalau yang swimming ini dia kadang-kadang pergi sama bapaknya aja sih berdua gitu ya. Terus habis itu art ini adalah explore di rumah. Jadi kalau misalnya di rumah lagi pengen explore, let's say watercolor, let's say cuman drawing atau apa, atau perspektif, ini termasuk di sini geometry juga ya. Math and geometry ini ada di sini juga. Jadi termasuk artnya bisa geometry art, bisa segala macam gitu ya. Nah, di core lessons juga ada geometry art yang bisa kita pakai juga. Oke, terus habis itu di luar dari ini kita masih ada another extras. Ini adalah sebenarnya life skills-nya dia. Aku tambahin di sini ya, life skills. Atau hal-hal yang menurut aku perlu untuk dia kembangin. Nah, salah satunya room reset ini udah pasti tiap minggu, seminggu sekali kita lakukan room reset. Jadi kita sengaja harinya jadwal itu nggak terlalu padat, kita siapin ada satu waktu 1-2 jam untuk room reset, beres-beres kamarnya dia, mungkin kadang-kadang kita ganti spray dan lain sebagainya. Habis itu cooking juga ada 1 kali dalam seminggu, masak untuk makan malam gitu. Jadi nggak harus tiap hari, sekali aja. Nah, kalau typing ini dia ada goalnya, jadi harus bisa typing berapa word per minute dan berapa accuracy-nya gitu ya. Nah, terus dia ada explore lagi dari sisi scratch, atau kadang-kadang aku kasih dia
assign dia lesson dari Maker Studio gitu ya. Terus atau Canva ini kalau ada project tertentu yang mau dikerjakan. Oke, nah jadi ini basically sebenarnya adalah tambahan extra life skills yang dia bisa dia pakai untuk hari-hari di rumah gitu, karena waktu kosongnya itu sebenarnya banyak ya. Jadi kayak ngerjain ini even tiga hal ya, 1 2 3 atau 1 2 3 gitu. Itu bisa selesai dalam waktu sebelum jam 12 siang tuh udah kelar gitu sebenarnya 3 yang utamanya ini gitu. Jadi habis makan siang tuh bisa do yang ekstras kayak gini. Oke. Atau kalau misalnya proyeknya panjang ya bisa juga sih after lunch gitu, tapi in between gitu, di tengah-tengahnya kalau misalnya anak lagi agak santai gitu, dia udah selesai yang ini terus belum mau ngerjain yang ini, ya bisa yang lain dulu gitu, bisa misalnya typing dulu atau kadang-kadang dia skipping atau apa. Nah itu kita ada extra goals gitu yang dia mesti capai gitu. Nanti goals itu dia ada trackingnya sendiri lah istilahnya. Kita lagi bikin semacam reward points, tapi yang sebenarnya untuk dia sendiri supaya ada tujuan gitu, jadi nggak cuma kayak ngabisin waktu doang, tapi ada goal yang mau dicapai gitu. Oke, nah jadi kurang lebih seperti ini. Ini adalah coret-coretan awalnya dulu. Habis itu dari sini kita pindahkan ke weekly planner-nya. Kita pindahkan ke weekly planner-nya. Nah, sebenarnya simpel aja sih kalau aku ngerjainnya kayak gini. Misalnya minggu ini berarti ini kita kan belum mulai ya. Minggu pertama ini adalah kalau nggak salah tanggal 5 Januari. Oke, ya benar. So, tanggal 5 sampai 11 berarti. 5 nanti sampai 11 Januari 2026. Oke ya, jadi seperti ini. Nah, kita bisa masukin weekly goals and notes-nya apa kira-kira. Terus habis itu kita masukin ke daily-nya apa. Nah, jadi contohnya adalah kalau misalnya yang les-les itu kan udah pasti ya, les itu udah pasti. Jadi kayak di sini ini udah pasti untuk ekstranya akan ada badminton. Nah, terus kalau hari Jumat ini ekstranya udah pasti dia ada Nicola. Lesnya sama ada Ilo Kids, ini udah pasti. Terus habis itu sisanya di luar dari ini ya tinggal diisi gitu kan. Ya kalau misalnya hari Kamis berarti dia ada homeschool hub. Ini juga bisa diisi di sini. Nah sisanya tinggal kita masukin. So let's say misalnya weekly revision ini kan ada 3 ya. Jadi biasanya sih kita bagi aja gitu. So let's say ini Monday. Biasanya first line misalnya ini untuk math gitu ya. Jadi math weekly revision. Habis itu section yang kedua nih untuk language. Jadi kita akan masukin di sini English weekly revision. Habis itu on Wednesday dia bisa science weekly revision. Gitu. Nah, terus berarti on Monday kalau dia udah math weekly revision di sini, on Tuesday dia bisa dapat lessonnya. Misalnya aku kasih lessonnya on decimal division gitu ya. Decimal division lesson. Nah, kalau dia udah dapat lesson di sini, berarti di sini akan ada follow up work-nya. Follow up untuk lesson yang kemarin sebelumnya. Terus habis itu on Thursday dia bisa do CIMT. Gitu ya. Atau kalau misalnya homeschool hub-nya udah math, berarti CIMT-nya bisa di skip, dia bisa do it on Friday misalnya gitu. Oke, terus untuk language-nya, misalnya contohnya ya, anakku dia Tuesday dia bakal do English weekly revision, berarti on Monday dia bisa do Quill misalnya. Terus ini English weekly revision, terus dia akan dapat lesson di sini, ya, let's say opinion atau argument writing lesson. Habis itu di sini adalah follow up-nya. Gitu. Terus kemudian untuk science weekly revision di sini. Nah, karena kita sebenarnya lagi nggak mau terlalu fokus di science, so aku bisa kayak easily kasih dia simple lesson aja di sini, cuman something yang dia bisa dapat lessonnya terus kayak baca buku aja lah gitu, nggak usah ada follow up yang terlalu gimana. Kalau misalkan dia emang mau ya dia bisa do kayak elementary research, so something yang easy aja, nggak perlu terlalu kayak complicated gitu. And then on Thursday dia bisa do something here or enggak juga sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak masalah. Oke, and then kita ada social studies ya kan. Nah social studiesnya itu kalau misalkan kita let's say kita pilih ancient Greek gitu ya. Nah ancient Greek, nah berarti di sini kita akan udah bisa breakdown hari-harinya dia ngapain. So let's say we are doing ancient Greek, weekly goal and notes adalah misalnya ancient Greek. Berarti di sini kita waktunya adalah 1 bulan ya sebenarnya ya. Nah first week ini kita bakal ngapain? Let's say kita akan do timeline dulu. Habis itu kita mapping di hari kedua, habis itu di hari ketiga kita fundamental human research. Nah ini biasanya nggak cukup 1 hari, jadi bisa dilanjutin di hari kedua. Nah ini biasanya butuh waktunya panjang ya, jadi kalau nggak ada science juga nggak apa-apa, karena nanti akan ngerjain ini waktunya lebih lama. Gitu. Terus habis itu basically it's like this gitu ya. Terus nanti habis ini sisa waktunya kalau emang masih ada ya anak bisa do extrasnya dia. Gitu. Jadi ekstrasnya dia nanti ya bisa pilih sendiri gitu. Let's say ini kan udah nih. Nah, jadi room reset itu biasanya kita lakukan antara hari Rabu atau hari Kamis. Oke, so jadi di sini
Di sini kita bisa ada ekstra ya. Ekstranya adalah room reset di sini. Sedangkan kalau untuk cooking kita bisa di hari Selasa misalnya. Terus habis itu nih kita bisa typing. Tapi ini sih terserah anaknya sih sebenarnya kalau yang ini. Oke. Nah, on Friday ini aku lumayan lowong ya, lumayan agak santai. Jadi biasanya aku kasih waktu untuk anak-anakku bisa catch up apapun itu yang ketinggalan dari Senin sampai Kamis. Dia bisa lanjutin. Kalau room resetnya juga nggak keburu bisa di sini juga gitu ya. Tapi dia karena udah ada 2 lesson ini mondar mandirnya juga udah lumayan gitu. So Friday basically just nyelesain aja apa yang belum. Nah kalau misalnya anaknya ceritanya udah tahu gitu ya. Aku pengen cooking minggu ini aku pengen masak ini gitu. Nah jadi bisa tulis di sini misalnya dia minggu ini pengen masak nasi goreng atau pasta atau apalah gitu ya. So let's say spaghetti bolognese gitu. Nah ini bisa dicatat di sini. Terus kalau dia ada typing goal gitu ya, misalnya kita bisa catat juga di sini. Typing 20 words per minute, 95% accuracy. Misalnya, atau bisa juga kayak skipping 60 seconds non-stop. Misalnya gitu. Nah, jadi kalau yang anaknya masih lebih kecil gitu ya, kalian bisa do lebih banyak hands-on project gitu. Jadi misalnya kayak kalian bisa bikin oke, weekly goalnya misalnya salah satunya adalah ini ada geometry lessons about plane figures. Jadi cuma diambil bagian bangun datarnya aja, terus projectnya salah satunya adalah membuat bangun datar, macam-macam bangun datar gitu, membuat modelnya. Jadi kayak gambar, terus gunting, terus segala macam gitu ya. Nah itu bisa dibikin di sini, bangun datar. Nah terus ini bisa misalnya hari Senin persegi, hari Selasa persegi panjang, hari Rabu misalnya segitiga, hari Kamis apa gitu. Jadi bisa kita bagi-bagi seperti itu gitu. Tapi weekly goalnya adalah misalnya membuat bangun datar gitu, oke? Nah terus weekendnya ini kita bisa sesuaikan misalnya, weekend ini ada janjian mau kemana gitu. Atau kalau misalnya kayak anakku dia ada pramuka kalau hari Sabtu misalnya, atau ada someone's birthday gitu ya, ada birthday party atau apa gitu ya. Nah ini bisa kita tulis di sini. Jadi this is like a command center yang kalau misalnya kita udah pajang nih, terus anaknya ntar tiap hari dia cuman oke, hari ini aku mesti ngerjain apa, ngerjain ini. Oke. Jadi baik anaknya maupun mamanya tuh juga udah bisa langsung lihat gitu loh, apa aja sih yang harus kerjain. Oke. Apa aja yang harus disiapin. And then during the week kita udah bisa langsung tahu dong ya, karena kita mau do ancient Greek, berarti kita akan siapin buku-bukunya tuh udah standby. Jadi kalau anaknya mau do timeline ya udah ada di situ bukunya. Kalau dia mau mapping udah ada di situ bukunya gitu. Jadi semuanya tuh udah tersedia dan prepared environmentnya udah rapi gitu ya. Oke, so ini adalah contoh bagaimana aku bikin untuk sekarang ya, untuk anakku sekarang. Nah kalau misalnya kalian nanti mau coba bikin seperti ini terus mau konsultasi sama aku, Miss kayak gini sebenarnya oke nggak sih gitu ya. Nah itu boleh banget. Tapi rule of thumb-nya adalah untuk anak yang masih kecil banget kelas 1 SD itu I would not go more than 3. Paling banyak 3 aja sehari gitu ya. Jadi misalnya udah math, language, and then satu lagi either science atau history atau apa, biasanya sih cuma science aja ya. Tapi nggak mesti tiap hari juga. Jadi misalnya math, language, science, math, language, art misalnya. Math, language, apalagi history bisa juga dari research history ya. Terus math, language, apalagi gitu. Jadi nggak usah banyak-banyak, tapi math, language itu harus ada daily practice-nya gitu ya. Oke, jadi itu aja, nanti anak bisa ngeliat gitu. Jadi kalau ini udah selesai dikerjain ya, kita bisa kasih centang gini atau kita bisa coret gini gitu ya. Dan kalau yang nggak dikerjain pun ya udah gitu, kita mungkin bisa circle terus bisa kita pindahin ke sini. Nanti hari Jumat dikerjain ya gitu misalnya. Oke, nah jadi sesimpel ini aja. Dan kalau misalnya anaknya masih kecil banget, kelas 1, kelas 2 SD itu kita mungkin perlu keep track juga waktunya berapa lama dia pakai untuk ngerjain satu worksheet misalnya. Kamu mulainya dari jam berapa nih, terus selesainya jam berapa gitu. Jadi kayak kita bisa ke track seharian tuh dia ngapain. Kadang-kadang anak tuh nggak sadar, dia ngabisin waktu banyak banget tuh cuma ngerjain ini doang gitu. Ya jadi itu adalah beberapa hal yang masih perlu gitu untuk yang masih kecil. Kalau yang udah gede biasanya dia udah tahu sih, dia udah bisa ngatur sendiri gitu. Oke, I will need more time for this, I will need more time for this. Yang ini lebih gampang, yang ini lebih susah, aku lebih enjoy yang ini aku butuh sedikit usaha, jadi nanti dia akan ngatur sendiri gitu. Oke, yang mana duluan, yang mana belakangan, yang mana yang butuh bantuan aku, yang harus match sama kerjaan aku gitu ya. Jadi itu nanti bisa didiskusikan lebih lanjut sama anak. Oke, so that's it for today. Aku jelasin ini mudah-mudahan bisa membantu menginspirasi kalian. Jadi mulainya dari ini bisa dibantu dengan yang tadi ya, Excel sheet-nya yang ada di sini. Terus kemudian bisa diterjemahkan menjadi weekly planner. Ini kita ada weekly plannernya juga. Kalau kalian mau ini bisa beli. Jadi tinggal ya benar-benar tinggal print aja, tinggal robek aja gitu tiap minggu. Tapi kalau kalian mau print juga sebenarnya banyak banget sih ininya, template-template kayak gini banyak gitu. Oke, cuman buat kita this is udah nicely done gitu ya. Jadi gampang banget untuk ngeliat dan trackingnya. Oke, itu aja. Thank you guys. See you next time.